Halo semuanya, bersama saya Amar Adi Putra. Di sini saya akan belajar mengenai profesi auditor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, auditor ini dibagi dua jenis. Yang pertama ada auditor internal dan auditor eksternal atau auditor independen. Auditor internal merupakan auditor yang dibekerjakan oleh masing-masing organisasi untuk menyelidiki dan menilai efektivitas operasi perusahaan bagi manajemen. Sedangkan auditor eksternal atau auditor independen merupakan auditor yang biasanya disertifikasi baik oleh organisasi profesional maupun dari lembaga pemerintah. Nah, yang membedakan lagi ialah jika auditor eksternal ini merupakan opini, seperti opini wajar tanpa pengecualian dan lain sebagainya. Sedangkan auditor internal itu tidak mengeluarkan opini. Mungkin itu yang membedakan dari auditor internal dan auditor eksternal. Dan berikut merupakan profesi dari auditor. Yang pertama sebagai penyusun standar audit dan pelaporan keuangan dalam IAI, YAPI, YAMI, MAPI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Lalu sebagai profesi akuntansi yaitu sebagai akuntan dan teknisi akuntansi. Lalu sebagai internal audit atau auditor internal. Lalu sebagai perumusan peraturan perundangan keuangan dalam Kementerian Keuangan. Lalu sebagai penyusun laporan keuangan dalam manajemen. Sebagai penilaian aset dan bisnis sebagai penilai, lalu sebagai external auditor atau akuntan publik dalam kantor akuntan publik, dan sebagai penyiapan profesi akuntansi dan penilai yaitu akademisi atau widya suara. Dan berikut merupakan perbedaan sertifikasi auditor di berbagai negara, di mana di Indonesia ini terkenalnya ialah CPA, yaitu Certified Public Accountant. Nah, Indonesia ini mengikuti dari Amerika, di mana Amerika juga mengakui yang bisa mengaudit itu ialah CPA, yaitu Certified Public Accountant. Nah, berbeda dari Amerika dan Indonesia, Inggris menggunakan CA atau Chartered Accountant. Nah, sedangkan Australia ini bisa dua-duanya, bisa diakui dua-duanya, yaitu CA sebagai Certified Public Accountant (CPA) dan CA sebagai Chartered Accountant. Dan berikut merupakan peraturan yang di Indonesia yang diatur dalam KPAP, Komite Profesi Akuntan Publik, Kementerian Keuangan, dan IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana memiliki tujuan yaitu melindungi kepentingan publik, lalu mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan, memelihara integritas profesi akuntan publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, dan melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Di mana karena untuk mengatur tujuan-tujuan tersebut, unsur regulasi yang diatur ialah pertama, regulasi yang meyakinkan bahwa jasa diberikan oleh orang yang memenuhi kualifikasi teknis dan moral. Lalu yang kedua, regulasi yang meyakinkan bahwa jasa diberikan dengan kualitas yang memadai. Dan yang ketiga, regulasi yang meyakinkan adanya pertanggungjawaban profesional. Nah, lalu akuntan publik dan kantor akuntan publik ini diberikan hak memberikan jasa asuransi atau exclusive right, dengan memiliki kewajiban dari akuntan publik dan KAP ini ialah mematuhi SPAP, menjalankan sistem pengendalian mutu, menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan. Nah, lalu apa sih peran dari Komite Profesi Akuntan Publik? Di mana ada dua perannya, yaitu ialah yang pertama memberikan pertimbangan kepada Menteri
Lalu yang kedua ya lembaga banding atas pengenaan sanksi administratif. Lalu apa sih peran dari Menteri Keuangan? Yang pertama ialah sebagai regulator atau regulasi. Yang kedua sebagai tempat izin atau perizinan. Yang ketiga ialah pembinaan. Dan yang keempat ialah pengawasan. Lalu apa sih peran Institut Akuntan Publik Indonesia? Yang pertama merupakan ya sebagai standar dari profesi. Lalu sebagai tempat ujian sertifikasi profesi. Lalu sebagai pendidikan profesional berkelanjutan. Dan sebagai review mutu. Lalu standar yang berlaku Indonesia ini sekarang apa ya? Nah, pada sebelum 2013, Indonesia ini mengadopsi standar yang diterbitkan oleh USASB, yaitu The Auditing Standard Board, di mana Indonesia mengadopsi pada paham GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Namun, setelah 2013, Indonesia ini mengadopsi standar yang diterbitkan oleh IASB, International Auditing and Assurance Standard Board, di mana standarnya yaitu menggunakan IFRS, standar akuntansinya, yaitu International Financial Reporting Standard. Nah, ini merupakan rinciannya pada sebelum 2013, di mana atestasi ini merupakan pengujian ya, di mana paling atas itu merupakan perikatan engagement dibagi menjadi dua, yaitu ada perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Nah, dari perikatan atestasi ini dibagi tiga, yaitu ada audit atas laporan keuangan historis dengan menggunakan standar auditing. Lalu ada pemeriksaan atau examination atas laporan keuangan praktis dengan standar untuk perakhiran dan proyeksi keuangan. Lalu ada tipe perikatan akses lain, yaitu dengan standar untuk pelaporan pengelintir dan perikatan prosedur yang disepakati bersama. Nah, lalu untuk perikatan non-atestasi, yaitu ada standar jasa akuntan dan review dan standar jasa konsultasi. Nah, dulu ini review dan atestasi ya. Sekarang masuknya ini di atestasi semuanya nih. Dari standar jasa akuntansi dan review dan standar jasa konsultasi ini. Jadi bukan non-atestasi lagi sekarang. Nah, ini sekarang setelah 2013 ya, sampai sekarang itu yang pertama ada kode etik. Lalu kode etik di bawahnya ialah standar pengendalian mutu atau yang dikenal dengan istilah SPM. Lalu di bawah SPM ada kerangka untuk perikatan asuransi. Nah, setelah 2013 itu lebih dikenal sebagai asuransi, yaitu kerangkanya ialah standar audit. Lalu ada standar perikatan review dan standar perikatan asuransi lain. Di mana selain itu dari standar pengendalian mutu ini juga ada standar jasa terkait atau SJT. Nah, ISI ini merupakan internasional standar audit, di mana dipecah menjadi 6 kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu sebagai dasar dari audit ya, pada standar audit 200, standar audit 210, 220, 230, 240, 250, 260, dan 265. Lalu ada risk assessment dan risk response, yaitu mengukur
dari resiko itu dan apa sih respon dari resiko itu dalam yang diatur dalam standar audit 300, 325, 320, 330, 402, dan 450. Nah, lalu standar audit yang mengatur bukti audit yang ketiga ini pada SA 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, dan 580. Lalu yang keempat ada menggunakan pekerjaan pihak lain atau seperti meng-hire aktuaris nih. Meng-hire aktuaris karena kan auditor itu kan ilmunya bukan dalam aktuaria ya. Jadi bisa bekerja sama dengan aktuaris dalam hal aktuaria. Yang ini diatur dalam SA 600, 610, dan 620. Lalu ada laporan auditor, yaitu laporan auditor independen atau LAI, di mana diatur dalam SA 700, 705, 706, 710, dan 720. Lalu yang terakhir ada specific area, di mana diatur dalam SA 800, 805, dan SA 810. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. And see ya. Dan jangan lupa subscribe ya.